kali. Terus kalian benar-benar diam dulu, terus duduk dulu, diam, terus habis itu benar-benar ya tips ngendaliin emosi Mel. Tips ngendaliin emosi ala aku tuh wajar kalau sama orang emosi ya, kalau misalkan punya hal yang bikin emosi dan kesel banget ya pasti siapa yang gak marah gitu loh. Tapi kalau misalkan kita terlalu ngebiarin ego kita jalan terus kayak gitu, terus kita nggak mikirin hal yang yang bikin berdampak karena ego kita ya harus dipikirin gitu loh. Jadi kalau tips buat kontrol emosi itu dari kita sendiri dulu. Kitanya benar-benar harus cari cara gimana supaya kita tuh nggak, kalau emosi nggak main lepas gitu aja gitu. Kita cari cara kayak istighfar, terus tarik nafas dalam-dalam dari hidung, terus habis itu tahan 3 detik, terus keluarin dari mulut. Itu lakukan secara 3 kali. Terus kalian benar-benar diam dulu, terus duduk dulu, diam, terus habis itu benar-benar ya jangan pikirin hal yang bikin kalian emosi. Jadi alihin pikiran kalian ke yang lain gitu loh, terus tenangin sampai pikiran kalian tuh benar-benar dingin. Terus baru cari cara atau solusi ya buat nyelesain masalahnya tanpa marah-marah gitu. Aku tahu kalau misalkan sholat, berdoa, zikir itu pasti penting banget buat kita, tapi kita juga butuh yang lain supaya nenangin diri kita juga gitu loh. Kayak aku bener banget aku setuju kalau misalkan zikir dan doa itu penting banget buat penenang diri, buat lari dari segala masalah. Tapi kita juga butuh hal yang kayak tarik nafas atau refreshing keluar gitu-gitu. Itu ini ya teknik-teknik lain selain yang dalam agama ya, yang secara universal, secara umum gitu kan. Karena kan aku takutnya di sini ada yang non-muslim juga, jadi sesuai keyakinan masing-masing cara gimana. Tapi kita juga butuh cara yang umum gitu yang bisa kita pakai secara hal lain juga gitu, selain doa dan zikir gitu ya. Jadi jangan diambil ke hal yang negatif, kita ambil hal yang positifnya aja gitu loh. Jadi bukan berarti kok gitu sih Mel gitu, kenapa nggak doa dan zikir aja kan pasti aman ya. Itu pasti banget gitu loh ya. Tapi bukan soal muslim doang gitu kan, tapi soal kita juga sebagai umat muslim juga kita benar-benar butuh hal yang selain di luar agama gitu. Kayak misalkan kita curhat sama Allah, tapi kita juga masih membutuhkan manusia gitu, karena kita makhluk sosial, kita masih gimana ya, saya juga jelasinnya sih. Tapi bukan berarti karena kita makhluk sosial kita jadi bertergantungan sama manusia. Kita juga harus berpendirian dengan diri kita sendiri, kita dengan cara kita sendiri. Jadi ada hal yang emang harus dalam ke bidang sosial, ada hal juga yang harus kita urusin dengan cara kita sendiri, ada hal yang kita pulang ke rahmatullah gitu. Aku jelasin supaya kalian ngerti kan, soalnya kan beberapa kali ada yang nggak ngerti terus jadinya nganggapnya ke hal yang negatif gitu. Jadi aku jelasinnya agak beribet karena takutnya nanti jadinya ke hal pikirannya ke hal yang negatif terus gitu. Padahal yang aku omongin tuh belum tentu belum tentu hal yang negatif gitu loh. Bukan aku nggak setuju sama pendapat kalian, tapi kita harus berpikir secara leluasa gitu loh. Jadi jangan satu point of view, kita punya banyak sudut pandang gitu loh, banyak cara berpikir, banyak pandangan kita melihat ke banyak arah gitu loh. Jadi nggak harus negatif, banyak hal positif yang bisa kita terima juga, walaupun kurang bisa diterima. Tapi lama-kelamaan kita mikir kayak oh iya benar juga ya gitu. Siapa tahu pendapatnya bisa jadi pendapat kehidupan kita juga gitu loh. Karena suatu saat kepake kan, kita nggak ada yang tahu
aku juga kayak gitu kalau misalkan dengar curhatan dari orang lain. Aku tuh jujur ya, aku kalau misalkan lagi jalan-jalan sama orang tua nih, atau ya lagi jalan-jalan refreshing lah kemanapun itu, terus habis itu aku tiduran di belakang, terus sambil ngeliat-liat awan, terus aku pakai imajinasi aku nih, ini contoh hal penting ya, maksudnya nggak tahu sih penting atau enggak, tapi menurutku penting banget gitu. Jadi aku ngeliat awan, terus awannya tuh kayak bener-bener ada gambar-gambarnya, terus kayak menceritakan sebuah gambaran gitu lah. Tapi dari gambaran itu tuh imajinasi aku lebih dipakai buat bermain dan berpikir secara luas. Nah dari situ tuh aku bisa jadi pegangan buat hidup aku juga. Jadi dari ceritanya misalkan cerita tentang contoh maling kundang gitu, kita di situ bisa ambil kalau misalkan ego kita yang besar dan gengsi kita yang besar tuh nggak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya yang realitanya gimana gitu lah. Gimana ya jelasinnya ya, imajinasi itu. Jadi jangan pernah nyalahin orang yang kayak imajinasi lo tuh kekanak-kanakan banget gitu. Cara orang mengekspresikan imajinasinya itu berbeda-beda gitu loh. Jadi biarlah dia berimajinasi dengan caranya sendiri. Nanti dari imajinasi itu dia kebantu dan bisa berpikiran secara lebih luas lagi gitu. Tips mencintai kamu. Jujur ya, kalau ngomongin soal grogi itu pasti selalu ada banyak sih alasannya. Ada grogi karena pertama kali ada grogi karena takut pandangan dari orang lain mikir kita hal-hal yang aneh. Misalkan kita jadi diri kita sendiri, tapi dengan kita jadi diri kita sendiri itu nggak bisa diterima orang lain, terus jadi pikiran aneh, terus kita jadi takut gitu loh buat bersikap lebih bebas gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bebas mengekspresikan kita sendiri dengan cara kita masing-masing gitu, nggak perlu takut sama omongan orang lain, karena omongan orang lain tuh ada beberapa yang kayak mungkin mereka iri, atau mungkin mereka nggak tahu dari point of view kamu, atau mungkin mereka ada masalah tapi ngelampiasinnya ke kamu gitu loh. Jadi kita ambil positifnya aja, kita kayak oh iya kasihan juga ya kalau misalnya mereka punya masalah, terus akhirnya jadi ngelampiasinnya ke kita gitu loh. Jadi jangan apa-apa dibawanya dendam juga. Jadi kita juga berpikir secara luas juga. Aduh ya Allah, kenapa belibet banget aku ngomongnya semua. Grogi itu mental bener banget, kasihan aku. Tapi kita bisa kok ngelewatin hal-hal yang bikin kita grogi gitu. Karena aku pernah ngelewatinnya dan aku berhasil keluar dari zona grogiku, dan aku alhamdulillah lebih. Karena aku pernah ngelewatinnya dan aku berhasil keluar dari zona grogiku, dan aku alhamdulillah lebih percaya sama diriku sendiri. Karena aku kasihan sama diriku sendiri, terlalu mikirin pikiran orang lain, tapi pikiran aku sendiri nggak dihirauin sama aku sendiri. Padahal ya aku gitu. Tips biar nggak negatif, biar nggak overthinking itu, kamu harus membangun rasa percaya diri, rasa percaya kamu kepada orang lain itu gimana ya jelasin ya? Di depan situ nggak boleh kan di sini? Ya maksudnya ini kan kita di sini nggak parkirannya orang lain, orang yang di sini gitu. Ternyata ada nih, alhamdulillah. Iya bener, orang yang baru pertama kali semua itu pasti grogi itu normal. Iya, cantiknya masya Allah. Aku tuh gini gitu, kalau misalkan udah lebih pedenya tuh bukan pede berlebihan ya, tapi
kita sayang sama diri kita sendiri, kita mau kita tuh lebih percaya sama kita sendiri, gak usah ngebandingin kecantikan kita ke orang lain gitu, karena tiap orang punya daya tariknya masing-masing. Bentar ya, nanti tips aku kasih tahu yang overthinking. Sebentar, aku mau turun dulu. Maaf ya, ngomongnya masih belibet, belum profesional soalnya. Lightingnya bagus. Ayah. Halo guys. Ayah kan dulu suka nge-vlog ya, terus saya masukin ke YouTube, saya masukin ke Instagram. Apa? Waktu itu kalau kita nge-vlog terus kita yang touring-touring dulu ya. Touring. Dulu tuh aku sama Ayah suka ikut-ikut touring, jalan-jalan guys. Bali ya. Jadi tapi naik mobil ya Ayah kita ya. Jadi dari Jakarta terus transitnya dari Surabaya ke Balinya naik kapal kita ya. Rame-rame sama teman-teman. Jadi saya tuh waktu itu Jakarta, Solo, dari Solo terus kita di mana itu? Surabaya ya. Surabaya lah terakhir. Kita di apa ya, pembangkit listrik itu. Habis itu langsung Banyuwangi masuk ke, jadi nggak lewat Surabaya deh. Buat itu. Pulangnya kita ke Surabaya pulang. Oh iya. Kalau kita tahun baruan tahun berapa ya? 2019. Enggak. Yang diambil berenang itu kan di Bali tuh. Iya, itu di Habis Bali. nonton lumba-lumba pagi-pagi. Lumba-lumba. Iya, yang Oh, yang di itu. Iya, di pantainya ngeliat lumba-lumba pagi-paginya. ada yang naik apa perahu